أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وزهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Apabila seorang muslim bersembunyi dari seseorang yang zalim dan ditanyakan tentang dia, maka wajiblah berdusta untuk menyembunyikannya. Nah, di sini diterangkan oleh musannif beberapa dusta yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya sunnah dan ada yang hukumnya haram. Jadi dusta itu tidak seluruhnya haram. Ini bukan sidin, bukannya sidin melajari kita berdusta kada. Tapi tidak seluruh dusta itu berdosa. Ada yang terkadang hukumnya wajib. Artinya wajib di sini mun kita berdusta berpahala. Anlah berdusta berpahala, masya Allah. Ya, salah satu contohnya ujar sidin, ada seseorang yang bersembunyi dari orang yang zalim yang ingin membunuhnya, yang ingin zalim kepadanya. Kemudian lalu ditanyakan kepada kita, di mana orangnya? Maka wajib ketika itu kita berdusta. Jar kita, ampun maaf, unda tadi mulai tadi di sini kada ada terlihat orang. Maka ketika itu dusta kita jadi pahala, karena tujuannya adalah mulia dan mau tidak mau ia wajib berdusta. Karena jikalau ia jujur dengan apa yang dilihatnya, maka waktu itu akan orang lain mendapatkan kemudaratan atas kejujurannya. Dan di sini lalu hukumnya wajib nilah. Nah, kemudian begitu pula apabila ada titipan padanya atau orang lain dan seseorang yang zalim menanyakannya untuk mengambilnya, maka wajiblah ia berdusta untuk menyembunyikannya, menyembunyikan titipan tadi. Ada orang bertitip lawan kita emas misalnya nih lah, lalu ada orang yang zalim ingin merampas titipan tadi, maka kita boleh, bahkan wajib hukumnya berdusta karena menyelamatkan harta orang muslim itu wajib. Menyelamatkan harta dan darah mereka itu adalah kewajiban kita sesama muslim. Bahkan seandainya ia memberitahukannya bahwa ada titipan barang padanya lalu dirampas oleh seorang yang zalim, maka wajiblah ia menggantinya. Seandainya ia jujur dengan titipan orang itu memang ada di dalam tangannya, lalu ada orang yang zalim ingin merampasnya, dan dengan jujurnya tadi lalu dirampas orang, maka ujar sidin wajib kita mengganti. Hanlah
Wajib tuh mengganti tak? Karena kita di waktu itu wajib berdusta untuk menyelamatkan harta orang tadi. Lalu kita kada wani berdusta, lalu kita jujur, maka dengan kejujuran kita harta orang tadi dirampas, kita wajib mengganti tak? Ya Rasulullah, kada kawalah mbak ndak kada wani juga berdusta karena ini dasar bujunang kayak ini, ndak kada hakun bertanggung jawab, kada boleh gitu. Anlah ada hukum masing-masing. Ujar orang Arab itu likulli makanin maqal, tiap-tiap tempat itu ada pembicaraan khusus. Likulli makanin maqal, jadi tidak seluruhnya kita harus berdusta, itu kada, dan tidak seluruhnya kita harus berkata benar, kada. Tapi ini kan sewaktu-waktu saja, kada setiap hari berdusta ya, kada ya, kada pas juga, lain momennya itulah. Nah, sedangkan yang disabdakan oleh Rasulullah, alamatul munafiq thalathatin, ciri orang yang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, ketika ia berbicara ia berdusta. Yang dimaksud berdusta di sini, ciri munafik itu dasar kerajinan berdusta. Nah, baru dicap sebagai orang yang munafik. Kalau hanya beberapa kali saja ia berdusta, maka belum lagi dicap sebagai orang munafik. Ini kawan hanya sekali berdusta lawan kita, ikam tuh dasar munafik, biar kada boleh. Yang dimaksud dengan munafik di sini sering ia berdusta. Bila bepandir berdusta, bila bepandir berdusta, nah baru ia dicap sebagai orang yang munafik. Dan ancaman Allah di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bahwasanya orang-orang yang munafik kata Allah itu andaknya dikarak api neraka Jahannam. Dikarak api neraka artinya paling bawah tuh orang munafik. Di atas orang munafik baru orang-orang kufar. Nauzubillah. Mudahan Allah lindungi kita daripada sifat munafik. Ujar istilah orang munafik ini musang berbulu domba. Musang berbulu domba. Padahal hatinya jahat, secara lahiriah baik. Secara lahiriah ia seperti orang yang beriman, padahal hatinya ingkar dengan Allah. Hatinya mengkafirkan, hatinya tidak beriman dengan Allah. Ia kafir dengan Allah. Jadi zahirnya ia orang yang beriman, tapi batinnya ia kafir kepada Allah. Nah, ini yang munafik. Nah, kemudian bahkan ujian Nabi, wa in shalla wa sham, sekalipun ia adalah orang yang rajin salat, sekalipun ia adalah orang yang rajin berpuasa, maka tetap ia dicap sebagai orang yang munafik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, kemudian andai kata ia disuruh bersumpah mengenai titipan itu, lalu si orang yang zalim hendak merampas tadi inilah menyuruh kita berdusta. Ikam nak bersumpah aja nak demi Allah, bujurkah ikam menyimpan barang inya kada? Ini nggak di mana nih kita nih posisi kita ketika kita berdusta di waktu itu, maka selamat titipan orang. Tapi dituntutnya untuk bersumpah di atas nama Allah. Nah, bagaimana? Dan di sini dijawab oleh beliau, maka wajiblah ia bersumpah dan menggunakan kata samaran dalam sumpahnya. Nah, ini berpintar-pintar aja lagi. Seandainya ia disuruh untuk bersumpah, maka wajib bersumpah untuk melindungi harta orang tadi, tapi memakai
kalimat samaran supaya ia selamat daripada bersumpah palsu. Karena dosa besar adalah bersumpah palsu. Jadi orang yang sumpah palsu itu dosa gondol. Dan rupanya diakali orang juga tadi. Supaya ia tadi mengakui bujur. Disuruh orang bersumpah. Bujur nah ikam demi Allah nah bujur ikam kada bertitip kah? Kada dititipi orang tuh kah? Demi Allah. Kalimatnya dirubah. Ini pepintaran makam. Baca cangkalan mencari kalimat yang supaya samar. Demi Allah nah unda kada dami ingkuti duitnya. Wayah ini maksudnya. Amun di rumah ada. Mengikuti wayah ini kada dah. Nah itu tuh kalimat samaran ngadanya. Agar kita jangan dicap sebagai orang yang bersumpah palsu. Sumpah palsu itu minal kabair, setengah daripada dosa-dosa besar. Anjasidin wajib juga bersumpah kita. Amun orang menuntut sumpah lawan kita. Nah kemudian yang lebih sahih dan wajib baginya membayar kifarat. Jadi menurut pendapat yang lebih sahih, ia wajib, ia pun bukan. Jika tidak menggunakan kata samaran, ini mun inya nilah kada menggunakan, kada bisa menggunakan kata samaran. Orangnya ngali benar, berpikir tuh langsung otomatis tuh kada kawa. Lalu ia tidak bisa menggunakan kalimat samaran, ia pun melanggar sumpah menurut pendapat yang lebih sahih. Jadi ketika ia tidak bisa menggunakan kalimat samaran, berarti kan ia melanggar sumpahnya dah. Maka begitu pula dan wajib baginya membayar kifarat. Jadi biar aja sudah kita bersumpah. Tapi dengan catatan kita membayar kifarat sumpah. Kafaratul yamin namanya di dalam ilmu fikih, itulah kafaratul yamin. Kifarat sumpah. Kifarat sumpah itu kalau kada khilaf 3 hari berpuasa. Kemudian bersedekah kepada 10 orang. Kalau kada khilaf lah, tunggu dulu, ulun ragu nah. Kifarat sumpah. Buka dulu stumat. Kafaratul yamin namanya. Jadi yang pertama kifarat sumpah itu memerdekakan seorang budak. Kan ini kada ada lagi sudah memerdekakan budak tuh kada ada budaknya. Nah kemudian memberi makan 10 orang miskin masing-masing 1 mud. Atau memberi pakaian 10 orang miskin. Yang kedua, kemudian atau jasidin, atau itu kan kita boleh memilih salah satu daripada 3 kifarat tadi. Atau yang ketiga puasa 3 hari berturut-turut. Itu kifarat orang yang melanggar sumpahnya. Jadi yang pertama memerdekakan budak. Ini sudah kita cancel, pasti kededa sudah di negeri kita. Karena di negeri kita ini dibebaskan daripada perbudakan. Ya wallahu alam, di luar negeri sana kita kada tahu. Nah kemudian yang kedua, jikalau tidak ada budak maka boleh ia bersedekah kepada fakir miskin atau memberikan mereka pakaian. Boleh dengan makanan yang mana ukurannya setiap 1 orang fakir miskin itu 1 mud. 1 mud. Atau dengan pakaian. Nah kemudian jikalau ia tidak memilih memberi
kepada orang yang fakir miskin, maka boleh ia berpuasa 3 hari berturut-turut. Jadi beda dengan kifarat orang yang jima di bulan Ramadan, itu kifaratul uzma. Kifarat yang terbesar adalah kifarat orang yang jima di bulan Ramadan, artinya membatalkan puasanya dengan jima. Nah, itu kifarat yang besar. Yang pertama, kifaratnya membebaskan budak yang beriman. Yang kedua, jikalau ia tidak mampu, maka ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kifarat jima ini hanya dilakukan oleh si laki-laki. Jadi bebinian yang dijimanya tidak membayar kifarat jima tadi kada. Nah, kemudian jikalau ia tiada mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka boleh ia bersedekah kepada 60 orang fakir miskin, setiap satu orangnya 1 mud beras. 1 mud beras berarti kan seperapat gantang fitrah ya kalau lah. Karena 1 gantang fitrah itu 4 mud. Jadi apabila 1 orang itu wajib 1 mud, berarti 1 orangnya 1/4, berarti totalnya 60 mud. 60 mud itu dibagi 4, kurang lebih 7,5 gantang fitrah. 7,5 gantang fitrah kurang lebih lah. Coba yang bisa berhitung, nah 7,5 gantang fitrah. Nah, itu yang wajib dibayar. Tapi untuk kifarat jima ini wajib berurutan. Nah, sedangkan kifarat sumpah itu boleh memilih salah satu daripada 3 kifarat tadi. Nah, di sini perbedaannya. Kifarat jima itu wajib berurutan. Jadi harus dicobanya dulu puasa 2 bulan berturut-turut. Dicoba dulu. Kada boleh untuk memilih bersedekah aja lawan 60 orang fakir, kada kawa. Dicoba dulu 2 bulan berturut-turut. Jikalau ia tiada mampu, baru ia memilih kifarat yang ketiga, yaitu dengan bersedekah kepada 60 orang fakir miskin. Seandainya ia tidak mampu karena kada ada duitnya, maka itu menjadi qadha lawan inya. Jadi bila inya mampu, maka wajib membayar. Jadi tetap diwajibkan kepadanya, tetap sekalipun yang kada mampu. Tapi bila ada kemampuan untuk memberi makan 60 orang fakir, maka diwajibkan ketika itu. Jadi bahasanya nang kayak qadha itulah, namun ada inya kemampuan wajib membayar. Nah, sedangkan kifarat sumpah ini boleh memilih salah satu daripada 3 perkara tadi. Yang pertama, memerdekakan budak. Kemudian yang kedua, memberi makan 10 orang fakir atau memberi pakaian kepada mereka. Setiap 1 orangnya itu 1 mud beras. Kemudian yang ketiga, berpuasa 3 hari berturut-turut. Berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, sumpah yang apabila isinya itu maksiat, itu wajib dilanggar. Dan melanggar sumpah yang isinya maksiat itu kada haram hukumnya. Contoh, demi Allah na unda kada hakun lagi mencecak rumah ikam. Itu maksiat ngarannya, itu ngarannya memutus silaturrahim. Tapi diawalinya dengan kalimat demi Allah atau wallahi atau ballahi atau tallahi, kan ada 3 huruf sumpah itu nah. Huruf qasam namanya. Kalau di dalam ilmu nahwu itu huruf harful qasam, huruf sumpah. Ujar kita ya demi Allah. Demi Allah na unda kada hendak lagi mencecak pelantaran rumah ikam nih. Kalinya imbah tu pemaafan, maka wajib inya melanggar sumpah jadi untuk menyambung silaturahim. Tapi dengan wajib melanggar sumpah pun juga wajib membayar kifarat. Wajib. Jadi bersedekah kepada 10 orang fakir miskin, setiap 1 orangnya 1 mud, atau berpuasa 3 hari berturut-turut. Paham?
Kan ada orang yang rancak bersumpah nang itu. Tapi unda aja kada sengaja jar tersambat tetap jatuh sumpah tetap. Makanya jangan dibiasakan menggunakan kalimat wallah, wallah. Jangan dibiasakan. Orang yang suka bersumpah itu biasanya pendusta. Sedikit-dikit demi Allah nah, demi Allah nah. Berjualan nang kayak itu juga sedikit demi Allah nah. Biasanya kata ulama orang yang sering bersumpah itu adalah orang yang suka berdusta. Jadi sehingga ketika ia ingin mempercayakan orang lain dengan kalimatnya dibarenginya dengan kalimat sumpah. Amun orang yang kada biasa berdusta kada perlu bersumpahan, orang percaya aja. Tapi karena ia rancak berdusta lalu dibarenginya dengan kalimat demi Allah. Kan? Jadi jangan diobral kalimat sumpah itu, jangan diobral. Sedikit-dikit demi Allah, sedikit-dikit demi Allah. Jangan dibiasakan menjual nama Allah. Hati-hati inilah. Nah kemudian tetapi kata beliau ada pendapat yang mengatakan, ini biasanya kaulnya dhaif. Ada pendapat yang mengatakan berarti dhaif nih kaulnya. Yang pertama tadi sahih. Kalau di dalam bahasa Arab bila kalimatnya qal itu sahih, kalau qil itu dhaif. Ada yang mengatakan itu berarti pendapatnya dhaif, lemah. Maka yang paling utama untuk kita pakai adalah pendapat yang sahih. Nah kata beliau ada juga pendapat yang mengatakan, yakni pendapat yang lemah, ia tidak melanggar sumpah. Jadi ia kada melanggar sumpah waktu itu. Ini menurut pendapat yang lemah. Tapi menurut pendapat yang sahih, maka ketika itu ia termasuk orang yang melanggar sumpah yang wajib bayar kifarat. Wajib bayar kifarat demi menyelamatkan harta orang lain, lalu ia disuruh bersumpah dan ia bersumpah dengan dusta, berarti kan sumpah palsu. Nah wajibnya melanggar sumpah tadi karena pasti melanggar sumpah, karena ia berdusta dengan sumpahnya di waktu itu, maka diwajibkan pula baginya untuk membayar kifarat. Tapi amun hendak mengumpati pendapat yang dhaif, maka tidak waktu itu inya kada dihukumkan sebagai orang yang melanggar sumpah. Berarti mun inya kada melanggar sumpah, berarti inya kada perlu membayar kifarat sumpah, kada perlu. Karena tujuannya tadi menyelamatkan harta orang lain. Allah lah. Begitu pula apabila tujuannya meredakan peperangan atau mendamaikan manusia yang berselisih. Jadi tujuannya mulia, meredakan peperangan antara dua kelompok atau mendamaikan antara dua orang yang berkelahi, atau orang yang berisi dua ikung bini. Anlah bakalahian madu ini nih. Bini anom lawan bini tuha. Boleh laki itu berdusta. Nah ini nih, jadi bila orang tuh berbini dua rata-rata pendusta tuh. Cuman terkadang dustanya itu ada yang hukumnya wajib karena tujuannya mulia. Fa aslihu baina akhawaykum, damaikanlah di antara dua orang saudara kalian yang saling berselisih, yang saling berkelahi. Kita disuruh menjadi juru damai. Nah kemudian
Jadi tujuannya untuk meredakan peperangan atau mendamaikan manusia yang berselisih, atau membujuk orang yang disakiti agar memaafkan orang yang menyakitinya, sedangkan hal itu hanya bisa dicapai dengan berdusta, maka berdustanya tidak haram. Berdustanya tidak haram. Contoh aja, si A lawan si B ini bakal lahian, kita nih C, ujar kita, aku tadi bertamu lawan si B, amatlah B nih ane Udin, pun maaf mengaran amat lawan Udin, ini supaya nyaman aja, aku Dinai tadi bertamu lawan amat, kalinya amat tadi berkisah ikam, maknya menyesal bener, bakal lahian lawan ikam tuh menyesal benar. Ini hendak pada minta ampun lawan ikam tapi supan. Lalu tenyaman nih hati Udin nih, berkisah pulang lawan amat, mat aku tadi tetamu Udin, mah ini bepandir menyesal benar. Inya nih hendak pada minta maaf lawan ikam tapi inya supan. Inya menyesal benar, merasa inya salah anu matai. Lalu waktu amat lawan Udini bertamu bisa senyuman aja gitu. Karena si C tadi kau mendamaikan biar kada, karena ini masing-masing nyaman sudah hatinya. Nah boleh waktu itu kita berdusta, boleh nang kayak itu. Allah. Jadi dusta kita kada dianggap dosa, bahkan menjadi pahala jikalau tujuannya untuk mendamaikan orang lain. Anlah damai ini biar rami, damai itu indah, yang bakalahian itu yang kada rami. Makanya kita terutama sebagai penuntut ilmu, jadilah orang yang suka damai dan suka mendamaikan orang lain. Nah bagaimana cara agar kita bisa damai dengan orang lain? Caranya kita tidak perlu minta fahami lawan orang, tapi kita harus faham lawan orang. Itu tuh caranya tak? Supaya kita kada tapi banyak bisi musuh, supaya hati kita tenang. Jadi jangan suka minta fahami, tetapi jadilah orang yang suka memahami orang lain. Suka memahami orang lain. Ibarat jadi laki itu atau jadi bini, katuju memahami pasangannya. Bukan suka minta fahami, bukan. Ketika kita suka minta fahami, pasti berselisih lawan orang. Kenapa? Karena kada cocok lawan kehendaknya. Kada cocok. Jadi walhasil kita tidak bisa menginginkan seseorang itu apa kehendak kita kada kawa, tetapi kita bisa memahami orang itu dengan kehendaknya. Dan mudah-mudahan kita kawan nang kayak ini nah berataan. Amun kita lawan Allah Ta'ala nang kayak itu juga, kehendak kita nih sehat terus, kehendak kita nih sehat terus tuh kehendak kita, tapi Allah menggaringkan lawan kita. Maka yang harus kita lakukan, kita faham bahwasanya garing ini kebaikan lawan kita. Itu menlawan Tuhan tenang gitu. Kita paham kada berduit itu ternyata kebaikan lawan kita. Garing itu ternyata kebaikan lawan kita. Lalu himong hatinya ketika mendapatkan bala dan musibah. Kada pangmun protes pian ini ya Allah, kada paham galauan ulun ni sudah sakit kada berduit tak pulang. Itu orang kada paham, hendak minta fahami lawan Allah, tapi ia tidak pernah memahami kehendak Allah. Maka yang demikian antara hubungan inya lawan Tuhan digunakannya hubungan itu lawan hamba. Hubungan inya lawan Tuhan nang kayak itu nah digunakannya lawan hamba lalu nyaman. Ini kada ada bisi musuh orang nih, kada bisi musuh, karena bahkan musuhnya pun dijadikannya sebagai gurunya. Ya Rasulullah, musuhnya dijadikannya sebagai gurunya.
Ini salah satu perkataan abah guru sekumpul. Ujar Sidin, guru kita itu dua. Yang pertama guru yang melajari kita, yang kedua musuh kita. Kenapa guru musuh itu menjadi guru kita? Karena kita terkadang kada sadar dengan aib kita, maka musuhlah yang paling tahu dengan aib kita. Sehingga ketika kita mengetahui tentang aib kita dari musuh kita, alhamdulillah. Karena Allah mencintai orang yang sibuk dengan aibnya daripada sibuk dengan aib orang lain. Di dalam hadis Rasulullah, "Idza aradallahu 'abdan khairan bassarahu bi'uyubi nafsih." Ketika Allah menginginkan kepada seorang hamba itu menjadi hamba yang baik, Allah nampakkan aibnya. Maka terkadang Allah menampakkan aib ini melalui musuh kita. Nah, musuh ini lalu ini menjadi kebaikan bagi kita. Ya Rasulullah, ulun pernah bertemu seorang guru. Jadi guru itu bepandir. Aku Jasidin dahulu di masjid ini bemaulitan Jasidin. Bemaulitan. Kalinya orang kampung kada ketujuh Jasidin. Ampih aku, alhamdulillah Jasidin, mungkin maulid kami ini masih kada baik. Mungkin maulid kami ini masih kada baik. Jadi ulun ini guru aja pada ulun ini makanya hanya memperbaiki maulid kami. Mungkin bacaan kami yang masih kada baik, mungkin alat kami yang masih kada beres, mungkin adab-adab kami yang kurang. Alhamdulillah Jasidin orang menampayakan. Ya Rasulullah, ujar ulun adabnya beliau. Lalu ulun bertanya kepada beliau, ujar ulun minta nasihat penglawan pian. Ulun bagaimana guru adab batin kita waktu kita bermaulitan kayak apa adabnya. Amun adab zahir jar ulun insyaallah paham aja. Artinya berwudu tak adab zahir ngarannya, kada terlalu sibuk lawan yang lain, sibuk lawan HP itu kada beradab ngarannya. Khusyuk mendengarkan orang bersyair. Adab batinnya Jasidin ketika kita duduk di majelis maulid, adab batinnya jangan sampai cinta kita itu putus lawan Rasulullah. Sekalipun Jasidin bersandar kada bapak, bahkan terkadang, tapi ini kada baik Bang Jasidin, jangan digawi berokok Jasidin, tapi kita ketujuh memuji Rasulullah itu lebih baik daripada orang yang tunduk belakang tapi merasa bosan ketika mendengar maulidnya Rasulullah. Dan ini memang yang ulun takun ini seorang ulama sufiyah. Tapi jangan jawab pas bermaulid berokokan aja kita supaya nyaman jadi syairnya itu luput pulang. Artinya mun kawa dikumpulkan antara adab zahir dengan adab batin. Adab batin kita jangan bosan ketika kita duduk di majelis maulid, jangan merasa uyuh, jangan sampai kecintaan kita itu putus karena terlalu lama. Makanya di dalam kitab I'anatul Talibin seyogianya bagi para pemaulidan jangan terlalu lawas bermaulidan. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang yang hadir ini akan tumbuh di hatinya bosan. Ini yang menggugurkan adabnya lawan Rasulullah. Ini syair 14 maulidannya 5 jam setengah, penerbangan para kipak tangan. Ya Allah, jadi jangan terlalu lawas bermaulidan bersyair yang sasadangannya aja. Jangan sampai orang yang hadir ini bosan. Bosan itu yang merobohkan cinta kita di hati kita lawan Rasulullah. Itu tuh bosan tadi. Ini yang adab batin kita hilang. Adab batin kita sedang hilang. Ya Rasulullah. Ya salah satu yang Sidin padahkan tadi yang masalah maulid tadi itu ya Sidin, kira-kira maulid kami belum baik lah. Jadi jangan sarik bila orang nela sangkal lawan kita, jangan sarik. Mungkin inya sangkal lawan kita itu ada aib kita yang kada pas, kita harus introspeksi diri dan kita jadikan orang yang marah dengan kita itu adalah guru kita.
Karena dengan sebab ia, lalu kita sadar dengan aib kita. Jadikan mereka guru kita. Ya Rasulullah, ini akhlaknya para aulia Allah, akhlaknya orang-orang soleh. Mudahan hati kita selamat berataan. Nyaman tuh bilang berhati nangga itu tuh nyaman benar. Damai terus hatinya. Karena ia lebih suka memahami orang lain ketimbang minta pahami lawan orang lain. Dan itu caranya supaya hidup kita lebih damai, lebih tenang, lebih nyaman hati kita. Paham tadi kalau lah, paham tadi kawainya maatur hati sangka baik lawan orang, tuh ngarannya paham tuh. Bila orang kada datang di saruan, jangan sangkal unda jer setiap inya besaruan unda kada pernah kada datang, pas unda besaruan beri muar batang hidungnya ya kada sing datang. Kita berpaham kalau orang garing, kalau orang kendaraannya buntos kadang alih kada bersangka baik tuh kadang alih kada ni kada langsung sangka jahat lawan orang. Seandainya sangka jahat kita ni bujuran juga tuh, bujuran juga ya berdosa. Dasar bujuran, apa jar unda? Dasar juga kalau iya tetap berdosa. Itu sangka jahat kita tuh. Seandainya sangka baik kita itu kada pas juga, tetap jadi pahala. Iya baik kita bersangka baik aja lawan orang. Salahkah sangkaan kita? Bujurkah? Tetap ibadah. Daripada kita sangka jahat lawan orang, bujur juga sangkaan kita, tetap jadi dosa. Inna ba'dal dhanni ithmun, bahwasanya di dalam sebahagian sangkaan itu ada dosa. Nah kemudian tetapi patutlah ia menghindarinya sedapat mungkin. Nah ini tetap diperingati sidin, mon kawaja sidin, amun kawaja kada berdusta dengan kada berdusta tu damai ya sidin, baik kada berdusta. Hindari jasidin sedapat mungkin yang namanya dusta, kecuali dusta itu mau kita tidak mau ini jalan terakhir sudah harus berdusta. Hanyar inya tu damai, jalan terakhir sudah hanyar inya tu selamat. Amun kada jasidin kita mampu saja mendapatkan tujuan mulia itu dengan kejujuran, maka pilihlah dengan kejujuran daripada lawan dusta. Tetap juga. Maka tadilah yang semalam tu juga dah, bila kita tu berdusta, ketahuan orang apa kita menutupi supan kita tu lawan dusta pula. Ini adat nih, adat orang dusta enggak itu tuh. Jadi dusta itu bin ada bin dusta bin dusta bin dusta enggak itu terus tuh. Karena ia tidak ingin dustanya ketahuan, lalu ia menutupi dusta tadi lawan dusta pulang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi repot orang berdusta nih, biar repot. Maatur pikiran tuh nah, repot bener. Bapak dah dapat mengunjun nah bebaraan kayak papan jon. Udah wae papan tadi ini kayaknya papan siring. Papan siring itu 4 jari. Allah ngalihai ngaran. Jadi maklum aja bila Pak Unjunan tuh berkisah tuh maklum aja. Berapa gananya? Oh sini nah, kayaknya bahalus tuh. Jadi kisah Pak Unjunan tuh maklum aja. Ulun kada menyinggung siapa-siapa Pak. Ulun juga Pak Unjunan. Bila sudah lapas pas kenal dah. Itu tuh Pak Unjunan dah. Umaikam kenal bener tadi. Kenapa? Adalah lapas. Pokoknya bila lapas tuh kenal. Di hati aja orang mau unjun pasti itu bila kisah lapas tuh kenal tuh. Itu mun perkiraanku mun selawi kilo dalam tangan tuh jar. Itu pasti itu sudah. Itu bila lapas. Bila dapat sedikit kada berkisah-kisah. Ya Allah, ya Rasulullah, Pak Unjunan.
ulun lawas sudah kada mau unjun ne. Allah man 2 bulan lebih sone an dikira begini lawas tuh 2 tahun kan, 2 bulan bagi paunjunan pin 2 bulan tuh lawas bener. Namun kawaja sidin kawaja dicapai tujuan yang mulia tadi dengan berkata jujur, maka kada usah berdusta. Kada usah berdusta. Nah kemudian ini yang lalu jadi abah guru tuh kenapa kada katuju lawan urusan politik, karena rata-rata orang politik tuh pendustaan. Ngalih bener bian hendak bujur-jujur tuh ngalih benernya politik badahulu. Ujar kawan ulun pol itu bahasa Inggris pol jadi pol tuh penuh, itik itu ya itik penuh itik. Penuh itik di situ siden orang halabio, makanya politik itu artinya mahalabio. Itu jar kawan ulun. Dimana kayaknya dapat ilmunya, udah tahu juga. Politik tuh jadinya full tuh kalau penuh, kalau itik berarti penuh lawan itik. Yang diisi itik nih penuh itu orang halabio. Berarti orang yang berpolitik itu artinya sama dengan orang yang mahalabio. Jangan ditagok. Ya Allah, itu laduni juga ilmu tuh. Ada suah menamui ulun lawan orang lain kecuali lawan inya. Sama kawan ulun bapadah ngaran ikam ni polajar kada kawa di kiau rahatan bakandaraan patak ipai. Kenapa aja ulun pol langsung ikam gas tuh pol karena gas pol. Jadi mun kawa jangan di kiau ikam ni rahatan bakandaran bahaya. Ilah jar ulun bujur jua pol tuh kan pol gas pol penuh pol jakon kalau pang menyinggahi di kiau tadi kada karena disuruh menggaspol. Ya Allah, di mana kadu ya dapat kawan lebih dasar sakti juga. Nah kemudian karena ia membuka pintu dusta bagi dirinya, jadi pintu dusta itu jangan dibuka. Bila sudah terbuka pintu dusta ini, pintu-pintu yang lain tuh banyak yang kita buka lagi. Berdusta terus telah. Ya Allah. Maka dia khawatirkan dapat menyebabkan berdusta terus menerus dan tidak terbatas pada keadaan darurat. Jadi kada lagi sudah yang hukum darurat berdusta terus karena terbiasa. Karena terbiasanya dusta ini apabila dibiasakan ini berdusta terus sehingga kadang memandang lagi hukum darurat. Nah sedangkan di dalam fikih hukum darurat itu boleh kita berdusta waktu darurat. Karena di dalam hadis Rasulullah tidak ada keharaman di dalam kedaruratan. Tidak ada keharaman di waktu darurat. Tidak ada yang haram. Pian kelaparan kada ada lagi sudah dimakan ada ular pak jatuh kepalanya panggang ular tadi boleh dimakan, cuman kada boleh sampai kakanyangan, kada boleh sampai mariga, kada boleh, tetapi itu hanya sekedar untuk bertahan hidup. Kada boleh sepina nyaman ularnya tambah aja sudah, kada boleh. Jadi waktu darurat itu seadanya, sama halnya ketika orang itu darurat, ia mau tidak mau harus berdusta untuk menyelamatkan harta orang, untuk menyelamatkan nyawa orang lain, harus berdusta. Tapi berdustanya kada boleh yang apa panjangnya itu kada boleh. Jadi sekedar menyelamatkan itu saja selesai. Jangan membual ke bawah panjangan, jangan. Karena dikhawatirkan inya akan terus menerus berdusta karena sudah terbiasa berdusta tadi. Nah ini salah satu penyakit yang sulit untuk disembuhkan adalah dusta, ngalih disembuhkan karena sudah terbiasa, sudah terbiasa. Nah kemudian lain jua panglah kata-kata dusta ini dengan menghargai, itu lain kisah itulah. Jadi jangan disamakan ikam tujar berdusta lalu
menghargai dengan dusta itu beda. Contoh, orang nih mahabari kita ada kalau ikan mendengar lah tablik akbar semalam. Hah, di mana? Padahal kita tahu, kita turun waktu itu maramiban, iyakah? Ya kita boleh kayak itu kada berdusta, itu menghargai orang. Jangan, ikan nih pandir lambat, aku pendudunya di sapani muka aku duduk, jangan, itu kada menghargai orang. Jadi bila ada orang nengkai itu lain dusta namanya. Kita ini lalu aja nengkai itu. Jadi jujur yang akan menyakitkan hati orang itu kada boleh juga. Aku nih jujur aja lawan ikam nih ada bengkeng lalu, itu jangan. Kalau jujur yang akan menyakitkan hati orang itu kita dilarang. Jangan juga, aku nih jujur, aku nih kada hendak berdusta, tuh bungol ngarannya. Itu kada bisa menghargai orang. Coba hargai orang lain. Dengan apakah kita kada berdusta juga hukumnya, tapi mengkias dengan yang lain. Ngaran manusia ini bungas beradaan. Asal manusia ahsana taqwim, ujar Allah, sebaik-baik bentuk. Artinya bungasnya ikam nih biar dalam hati kecil tuh ya kada bengkeng lalu. Tapi jangan juga kayak itu. Aku nih jujur nih dari hati sanubariku, ikam nih suara kada baik lalu. Kada boleh. Nah ini jangan disamakan kayak itulah. Udah nih anak belajar jujur lain, kita belajar menghargai orang lain. Belajar menghormati orang lain. Kalau kita ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Kalau kita ingin dihargai, hargailah orang lain. Kama tarham kadzalika turham. Sebagaimana kalian kasih sayang, maka seperti demikian itu engkau diberikan kasih sayang oleh orang lain. Jadi bila kita sayang lawan orang, orang sayang lawan kita. Bila kita menghargai lawan orang, maka insya Allah orang pun juga akan menghargai lawan kita. Allah. Jadi jangan disamakan menghargai orang itu lawan berdusta. Jangan disamakan. Pura-pura kita pura-pura ya, bahasa pura-pura itu cuman menyenangkan hati orang, tujuannya dah menyenangkan hati orang. Pura-pura bukan pura-pura yang menipu orang, kada. Pura-pura menyenangkan hati orang. Bila orang mendengar kisah, ikam tahu lah kisah, kada tahu kawan kayak bergerak, noh bodi nahap mata, oh pada kita ini 1000 kali mendengar kisah ini sudah. Hafal kita lawan kisah tuh, tetap kita wah luar biasa lah. Itu lain, dusta lain. Ya Allah, muyak undajar. Ini aja dikisahkan tak bulak balik, kada boleh gitu. Hargai cerita orang lain. Ya Rasulullah, anda. Nah kemudian maka dusta itu asalnya haram kecuali untuk suatu hajat yang mendesak di mana tujuannya tidak akan tercapai kecuali dengan berdusta. Jadi asal hukum berdusta itu haram. Nah setiap yang haram itu pasti ada pengecualian apabila dalam keadaan darurat. Apabila dalam keadaan darurat. Maka di waktu itu apapun dalam keadaan darurat, sesuatu yang haram itu halal. Sesuatu yang haram itu halal. Pian obat, kada ada lagi obat yang ini, nah kada ada lagi sudah kecuali obatnya harus meminum darah tadung, darah kobra. Pokoknya kada ada lagi obat yang lain. Boleh ketika itu berobat dengan benda yang haram lid-darurah. Lid-darurah. Nah kecuali masih ada obat yang lain, masih ada obat yang halal, maka kita tidak boleh menggunakan obat yang haram karena belum lagi termasuk darurat. Belum lagi termasuk darurat. Wallahu alam lah, mun vaksin itu termasuk darurat kah kada?
Ya itu ulun kada tahu kada wani jo menyampaikan kalau pinatapan jere orang. Yang jelas ulun menghindari sedapat mungkin. Karena informasinya di dalam vaksin itu ada kandungan babi dan ini sudah diteliti memang ada kandungan babinya. Karena yang paling hebat untuk membunuh vaksin adalah memakai kandungan babi, dan membunuh bakteri adalah bakteri yang ada di dalam tubuh babi. Itu yang paling hebat. Jadi babi ini bujur haram tapi luar biasa amun kita pandang daripada segi fungsinya, dari segi hikmahnya. Tapi bagi kita sebagai orang muslim tetap kalau bukan dalam keadaan darurat tetap haram hukumnya. Nah kecuali darurat. Nah kata-kata darurat di sini kita harus paham. Darurat itu amun kita biarkan maka kita pacangan bemudarat. Kita pacangan mati. Amun kada bevaksin ini bisa mati undan itu darurat tuh sudah tuh kategorinya tuh darurat tuh. Amun unda kada berdusta pasti bahaya tuh darurat tuh. Amun unda kada berdusta orang ini pacangan mati darurat ngarannya. Bila kita tidak melakukan itu maka kita akan binasa atau orang lain akan binasa. Itu yang namanya darurat. Jangan sedikit darurat, sedikit-dikit darurat, itu lain darurat ngarannya. Ya Allah ya Rasulullah. Mungkin termasuk darurat bila kada bevaksin pacangan dicabut dari pegawai. Nah ini bisa darurat tak? Karena mengkaipa memberi makani anak bininya. Nah itu kategorinya darurat, tapi bukan masalah mengobati, masalah efek yang lain. Allah. Jadi darurat itu kada asal, harus ditimbang dan itu personal, masing-masing pribadi, bukan secara rata. Kita ini rata darurat datang kada. Setiap pribadi itu beda daruratnya, ada sama daruratnya. Nah kemudian setumat lagi. Untuk berhati-hati dalam hal ini gunakanlah tauriyah. Nah ini yang ulun sudah padahkan bahari. Untuk berhati-hati di dalam hal ini, yakni hal berdusta lawan orang, maka gunakanlah tauriyah. Tauriyah itu yang disebut dengan kata samaran atau bahasa Indonesia bahari itu majas ngarannya. Tauriyah ini kalau kita belajar balaghah, ilmu balaghah itu ada tauriyah. Ini yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah. Setelah beliau hancurkan, beliau sisakan satu berhala yang paling besar di dalam Ka'bah tadi. Kemudian beliau gantung kapak sidin yang menghancurkan berhala yang lain di pohon gulo, berhala yang ganal tadi. Lalu ketika itu Nabiullah Ibrahim disidang. Wahai Ibrahim, bujurkah ikam yang menghancurkan berhala yang tempat kami menyembah di alam Ka'bah itu? Ujar Nabi Ibrahim, tunah yang ganal tunah ya. Maka orang ketika itu menyangka bahwasanya yang menghancurkan itu adalah berhala yang besar. Padahal maksud sidin itu ganal, yang lain tuh pahalusnya. Kadada memadahkan itu yang menghancur gitu tuh. Karena bagi para nabi dan para rasul kada boleh berdusta. Karena sifat wajib bagi beliau, bagi mereka para nabi adalah siddiq, benar. Kan kita tahu kalau sifat yang wajib bagi para nabi siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq ini mulai lagi halus sampai meninggal dunia, para nabi itu tidak pernah berdusta. Nah, Nabi Ibrahim ini bukan berdusta, beliau itu memakai kalimat samaran yang disebut di dalam ilmu balaghah namanya tauriyah. Ini sudah ulun jelaskan pada minggu sebelumnya. Ini namanya tauriyah. Kita ini hendak masuk ke dalam rumah cuma rasa kada nyaman lawan kawan, ampun tumatlah unda membuang air besar. Buang air besar, ambilai banyu seember buang, kada behera kada.
Jadi maksud membuang air besar tadi orang menyangka kita behera, padahal kada kita tuh membuang banyu seember. Nah itu tuh ngarannya tauriyah. Sangkaan orang lawan kita itu lain, tapi kehendak kita itu bukan berdusta, kita hanya memakai kalimat samaran. Dan ini bukan berdusta, tapi tidak boleh digunakan untuk menipu orang lain. Dijamin, ditanggung kada luntur, nah gitu tuh. Ditanggung, ujar pembeli, bujur kan nih baju nih tapi ini luntur kah kena. Pokoknya ditanggung kada luntur aja, jar pembeli. Pada pembeli ini betauriyah juga, mun ditanggung tuh diingkuti aja, kada mun ditapas tuh luntur. Ngaran ditanggung tuh kan diingkuti waranya. Amun seumuran baju tuh ditanggung aja kada mau luntur, lain ditapas. Nah ini tauriyah, cuman tauriyahnya menipu orang, tetap haram. Jadi tauriyahnya ini tujuannya menipu orang, ini tetap haram. Yang dimaksud tauriyah yang dihalalkan adalah agar ia selamat daripada dusta tadi. Dan tujuannya pun adalah untuk menyelamatkan harta orang, menyelamatkan nyawa orang lain, mendamaikan orang lain, tujuannya itu. Adalah tujuan tauriyah tadi dah, supaya jangan berdusta, lalu ia memakai kalimat samaran. Ini untuk menghindari dusta ya. Menghindari dusta ya. Polong lelakian paling paham sudah masalah tauriyah ini, kada ulun jelaskan panjang lebar. Rancak tapakai lawan bini, rancak tapakai lawan bini, kira-kira entah tauriyah memakai kata samaran macam-macam aja, contohnya tak macam-macam. Datang mana aja ini? Datang pengajian jar. Pengajian tadi itu singgah satu mat pulang kasiring misalnya nih, itu lain kada dikisahkan itunya, tapi kada berdusta juga kan, penting datang pengajian. Ya Allah, mau unjun kada dapat takutan tawan bini, singgah di pasar iwak, menukar iwak ke rumah-rumah, siga-siga rumah-rumahnya. Inya nih ngaran hanyar ma unjun, kada tahu iwak rumah-rumah tuh kada kawa diunjuni. Nang kayak ya kawa aja bang, mun pakai rintakan tuh, cuman ngalih mau unjun orang rumah-rumah rata-rata dapat merengge. Ada rumah-rumah dapat mau unjun tuh hampir kada ada, jarang. Membawa lawan bini, nih kayak apa nih kisahnya nih? Jadi dapat banyak ini himau ada bini, bawa mau unjun dah tadi jar. Maksudnya mau unjun supaya iwak nih menukar di pasar. Mau unjunnya kada berdusta. Dasar mau unjun, mbak iwak nih pang dapat tadi, tadi mau unjun. Kada memadahkan iwak nih dapat mau unjun, enggak ada. Nah itu tuh samaran ngarannya. Himong bener, dapat 3 kilo bini iwak rumah-rumah hasil mau unjun lagi. Tahu kakawanan bongol ja kawan. Jaka itu kartu bebaraan enggak. Ada juga ketahuan hasil maunjun, kadeda lagi kawannya bebaran yang ada di situ rumah-rumahnya yang sigar, pasal rumah-rumah yang ditukar. Ngalih mana mencari rumah-rumah hasil unjunan. Apa maksud tauriyah? Tauriyah itu jasidin, yaitu kalimat yang maksudnya benar dan bukan dusta terhadapnya, meskipun ia berdusta pada lafaznya yang lahir. Secara zahir kita melihat lafaznya itu berdusta, tapi secara keadaan kada berdusta. Paham aja pian toh? Seandainya ia tidak bermaksud ini tetapi mengucapkan perkataan dusta, maka tidaklah haram di tempat ini, di tempat darurat lah. Inya kada memakai kata samaran juga itulah, kada memakai kata samaran. Tapi karena ini tujuannya mulia dan harus ia berdusta, maka pun juga dustanya tidak diharamkan. Demikianlah yang disebutkan di dalam Al-Adhkar dan Al-Ihya. Al-Adhkar itu yang disusun oleh Imam
Nawawi, ini terkenal. Kemudian Al-Ihya itu ya disusun oleh Imamul Ghazali. Maka janganlah engkau senang melakukan itu. Jadi jangan sampai dusta ini menjadi kebiasaan kita, jangan. Dan boleh berdusta ketika dalam keadaan darurat. Kalau bisa, amun kada kawa berdusta juga, amun kawa aja memakai kata samaran, maka lebih baik memakai kata samaran. Asal jangan berdusta. Nah kecuali memang kada bisa juga memakai kata samaran tadi, berdusta aja pun juga kada haram karena waktu darurat. Waktu dalam keadaan darurat. Yang kedua, kita harus menjaga lisan daripada menyalahi janji. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tiga sini pun maaf, bertahan. Minta ridha, minta halal dunia akhirat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanur Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله الحمد لله.